Setibanya di kamar, Nenek Talia segera duduk di atas pembaringan. Maafkan nenek, nenek tidak bermaksud membuatmu masuk ke dalam lingkaran ini. Nenek melakukan semua ini karena nenek tidak mau Adnan menikah dengan Sonya. Sonya itu bukan perempuan baik-baik. Nenek sudah menyelidiki siapa dia sebenarnya. Dia hanya menginginkan harta kami saja. Nenek Talia menundukkan kepalanya. Tapi Nek, Melati takut ke depannya. Pernikahan ini tidak dilandasi suka sama suka. Lagian Adnan sepertinya tidak menyukai Melati. Nenek tahu itu, tapi hanya kamu yang bisa mengubah semuanya. Tolong Nenek Melati, menikahlah dengan Adnan. Nenek percaya aset keluarga ini akan selamat bila kamu menjadi bagian keluarga ini. Lama Melati terdiam, hingga akhirnya dia terlihat menarik napas dalam-dalam dan mengempaskannya dengan sangat pelan. Baiklah kalau begitu, sudah menjadi keputusan nenek. Melati siap, walau Melati tahu akan sulit menjalani semua ini ke depannya. Terima kasih banyak Melati. Hanya kamu satu-satunya harapan nenek. Nenek Talia berdiri menghampiri Melati dan memegangi tangannya. Sama-sama, Nek. Tidak terasa, waktu terus bergulir hingga hari pernikahan itu pun tiba. Adnan dan Melati berdiri di atas pelaminan dengan mengenakan baju layaknya seorang raja dan ratu. Acara dibatasi atas keinginan Raka, Tania, dan Adnan. Mereka tidak ingin berita pernikahan itu tersebar luas di kalangan umum. Satu persatu, para tamu undangan naik memberi selamat pada mereka berdua. Adnan, selamat atas pernikahanmu. Istrimu juga sangat cantik. Bila dibandingkan dengan Sonya, tentunya Sonya kalah lebih jauh darinya. Ujar seorang pria sambil menyalami Adnan. Kalau kamu mau, kamu boleh mengambilnya setelah pesta ini usai. Adnan dengan raut wajah kurang bersahabat. Dengan senang hati, balas Doni, sahabat Adnan tersenyum. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pintu muncul seorang gadis dengan mengenakan gaun berwarna merah mendekati mereka dan langsung memeluk Adnan sambil terisak. Seketika semua pandangan mata terarah kepada mereka. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kita sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, tetapi nyatanya kamu lebih memilih dia. Tenangkan dirimu Sonya. Sudah aku bilang, ini hanya sementara saja. Selepas acara ini, aku akan meninggalkan dia dan kembali padamu lagi. Adnan mengusap air mata Sonya dengan kedua ibu jarinya. Aku pegang kata-katamu Adnan, tetapi kalau kamu sampai mengingkarinya, maka kamu tidak akan menemukanmu lagi di dunia ini. Jangan berkata seperti itu. Yakinlah, semuanya akan kembali seperti semula. Adnan mencium kening Sonya. Sonya mengangguk, kemudian tersenyum miris menatap ke arah Melati yang sedari tadi hanya bisa terdiam dan tak berani menatap ke arah mereka. Pesta berjalan cukup meriah hingga tidak terasa satu persatu para tamu undangan pulang. Setelah kepergian para tamu, Adnan, Sonya, dan teman-temannya melanjutkan pesta hingga larut malam seperti yang sering mereka lakukan di luar negeri. Sementara itu, Nenek Talia yang berada di kamar menemani Melati segera mengambil handphonenya dan menghubungi seseorang. Tony, segera ke kamar Adnan. Baik Nyonya Besar. Tidak beberapa lama kemudian, pintu kamar diketuk dan muncul Tony dari balik pintu. Ada apa Nyonya Besar memanggil saya?
Apa Adnan dan kawan-kawannya masih berpesta di luar? Betul Nyonya, anak itu sudah sangat sulit untuk diubah. Sekarang ambil ini dan masukkan ke dalam minuman Adnan. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu. Awasi Adnan terus, setelah itu antar dia ke kamar ini. Nenek Talia menyerahkan sebuah botol kecil pada Tony. Baik Nyonya besar. Tony segera mengambil botol kecil tersebut dan segera keluar dari dalam kamar. Setelah kepergian Tony, Nenek Talia melangkah mendekati Melati yang sedari tadi duduk menatap wajahnya di dalam cermin. Nak, hari baru akan segera menunggumu. Setelah ini, aku harap kamu bisa mengendalikan semuanya. Nenek titip semuanya untukmu. Nenek yakin kamu bisa mengendalikan mereka kelak. Ucap Nenek Talia yang saat itu berdiri tepat di belakang Melati. Maksud nenek apa? Nanti kamu juga akan tahu sayang. Ada sekitar 30 menit mereka berbincang. Hingga akhirnya beberapa langkah kaki terdengar mendekati kamar itu. Nenek Talia bergegas membuka pintu dan mendapati Tony dan kawan-kawannya membawa Adnan yang terlihat sudah tidak bisa mengendalikan diri. Bawa dia masuk. Nenek Talia sedikit memperlebar bukan pintu. Tony dan kawannya segera membawa Adnan masuk. Kalian mau kemana? Cegah Nenek Talia pada Raka, Tania, dan Sonya yang juga ingin masuk. Kami mau masuk, Bu. Kami tidak mau sesuatu terjadi pada mereka malam ini, balas Talia. Memangnya kenapa kalau terjadi sesuatu pada mereka? Mereka itu sudah menikah, sudah sewajarnya mereka melakukannya, balas ketus Nenek Talia. Tapi Bu, kami tidak mau Adnan memiliki keturunan dari perempuan itu. Hanya Sonya yang berhak untuk mengandung dan melahirkan penerus keluarga ini, sambung Raka. Yang berhak menentukan di sini dari rahim perempuan mana keturunan keluarga ini akan dilahirkan adalah aku. Jika ada yang kurang setuju, silakan angkat kaki dari mansion ini. Paham? Raka dan Tania seketika terdiam. Mereka berdua sudah tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Nenek Talia. Tony dan kawannya segera menghadap Nenek Talia setelah membaringkan Adnan di atas pembaringan. Nyonya, semuanya sudah beres. Apa kami boleh pergi sekarang? Kalian tidak boleh pergi. Kalian berdua berjaga di luar kamar. Awasi kamar ini. Jangan sampai ada yang masuk dan mengganggu malam pertama mereka. Dan kalian bertiga, untuk apa lagi kalian tinggal di sini? Cepat pergi sebelum aku menyuruh Tony dan kawan-kawannya menarik kalian pergi dari sini. Mau tidak mau, Raka, Tania, dan Sonya hanya bisa mengikuti perintah Nenek Talia. Ketiganya segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sepeninggalan mereka, Nenek Talia pun ikut pergi dan kembali ke kamarnya. Sementara itu, di dalam kamar, tampak Melati masih dalam posisinya. Dia tidak berani bergerak, walau kedua matanya sudah terlihat menahan kantuk. Adnan yang terbaring di atas pembaringan, seketika membuka mata sambil memijit kepalanya. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori wajahnya. Sonya, tolong ambilkan air minum untukku. Mendengar hal itu, Melati segera berdiri dan melangkah ke arah Nakas. Melati menuangkan air ke dalam gelas, lalu membawanya ke arah Adnan. Ini airnya Tuan Muda. Adnan segera bangun dan menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. Adnan meneguk minuman dalam gelas hingga tidak tersisa sedikit pun. Adnan menyodorkan gelas kosong tersebut kepada Melati
yang saat itu berdiri di sampingnya. Mata Adnan tidak lepas memandang wajah cantik Melati. Adnan segera menarik tubuh Melati dan membaringkannya di atas tempat tidur. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Melati mencoba menghindar, tetapi sayang tenaganya tidak cukup untuk melawan tenaga Adnan yang memiliki postur tubuh tinggi besar. "Ini adalah malam pertama bagi kita, Sunya. Jadi kamu tidak usah pura-pura seperti ini." Raut wajah Adnan menahan sesuatu. "Tapi Tuan, saya bukan Sonya, saya ini Melati." Melati yang masih terus melakukan perlawanan. "Kamu diamlah, jangan membuatku marah." Adnan sedikit demi sedikit mulai melakukan aksinya. Mendengar perkataan Adnan, Melati mulai terdiam dengan air mata keluar dari kedua sudut matanya. Tony dan kawannya hanya bisa saling menatap, tak kala mendengar tangisan dan rintihan Melati dari dalam kamar.